Kalau kita mendengar nama Ekspedisi Indonesia Biru, bisa dengan mudah kita menebak bahwa ini adalah perjalanan tentang keindahan Indonesia, negeri kepulauan dengan laut biru yang membentang luas. Apa benar? Jawabannya adalah salah. Salah. Ekspedisi nekat dua jurnalis Dandi Laksono dan Ucok Suparta ini mengelilingi Indonesia dalam 365 hari. Betul. Di atas motor bebek mereka, bukan hanya untuk menangkap cantiknya Indonesia. Betul, tapi justru mereka ingin menampung, mendengar suara dari masyarakat Indonesia secara langsung sampai, bukan hanya di kota, tapi sampai ke pedalaman Indonesia. Suara yang kemudian mereka anggap sebagai titipan dari masyarakat Indonesia yang tidak pernah tersorot oleh media atau siapapun, bahkan tidak, ini juga akan menjadi corong disampaikan kepada pemerintah setibanya mereka kembali di Jakarta. Nah, sudah hadir di studio ini Dandi dan Ucok yang baru saja disambut teman-teman mereka tanggal 31 Desember kemarin. Dandi, Ucok, selamat datang lagi. Terima kasih sudah mampir ke studio Sapa Indonesia. Beda banget kan? Dari cara berpakaian dan itu Dan kita, yang mana explorer, yang mana yang nggak bertahan hidup 3 hari di hutan. Ini ketahuan sekali ya, Pak. Yang masih mikir-mikir, setahun keliling Indonesia cuma naik motor, kira-kira begitu. Bukan hanya itu, full biaya sendiri nih ya. Iya. Mecah celengan. Mecah celengan. Saya yakin bukan karena nggak ada yang mau bayarin. Ya, yang pertama memang topik-topik yang kami angkat kayaknya tidak terlalu sponsor friendly. Oke. Jadi kita cukup tahu diri untuk tidak membuang energi untuk mencari sponsor dan independensinya memang kami jaga betul supaya tidak ada sedikit pun bias, supaya kami bisa mengeksplor Indonesia sebenar-benarnya. Oke, dan mengungkapkan apa yang ditemukan. Jadi pada saat kembali ke Jakarta yang saya baca waktu itu langsung di Muar Harian Kompas. Pertama sih kulit legam itu yang dibahas pertama. Ya, ini sedang ganti kulit dari legam ke hitam. Dari legam ke hitam. Jadi itu memang langsung terlihat itu. Tapi ada banyak yang dibawa ya. Ada 12 terabyte data dan gambar yang dibawa itu. Saya pernah hitung kemarin itu kalau mau menonton semua video kami butuh sekitar 14 hari. 14 hari. Ya. Kalau mau menonton full itu ya. Yang tidur ya. Yang teman-teman di 24 jam. Yang teman-teman yang menyambut di production house Watchdog tempat dan di bekerja ini bilang ini sebenarnya harta karunnya. Jadi kayaknya mereka lebih berharap 12 terabyte daripada kalian. Gitu. Sama kalau sedang di laut, sedang ombak besar juga kami lebih mikirin alat dan harddisk daripada nyawa. Bingung suruh gantinya nanti. Filmmaker betul kan ya mereka, karena itulah yang betul-betul pingin diselamatkan, kemudian nanti diolah. Sekarang sedang proses pengolahan dan nanti kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat ya. Jadi dimulai di Banten. Tepat 1 Januari kemarin. Kami start dari Pondok Gede Bekasi juga. Pondok Gede Bekasi, oke. Tapi rute pertama Banten. Ke timur dulu ya itu. Iya, berangkat dari Bekasi, pertama liputannya di Baduy. Setelah itu ke Jawa Timur, Samin. Jawa Tengah, Samin. Ya. Dari Jawa Tengah kami nyebrang ke Bali. Kami di sana ke Tengger dulu. Oh, ke Tengger ya, ke Tengger, Ranupani. Melihat petani kentang. Ini berapa lama sih berada di satu tempat untuk membuat, kan? Karena ada beberapa nih yang sudah jadi full film kan, yang sudah dibagikan juga di YouTube nih. Ada 6 film dokumenter yang sudah full. Ini berapa lama di satu lokasi itu? Misalkan tadi di Bali tadi, ada juga di Merauke tadi. Iya, tergantung kebutuhan liputannya. Kebutuhan liputan. Iya. Kadang paling lama ya 3 minggu seperti di Merauke itu. Ya. Paling lama itu ya. Ada yang paling sedikit 3 hari. 3 hari ya. Cok, sama Dandi, itu kan ini tanpa rencana mau mendengarkan di mana atau stay lebih lama di mana begitu pada waktu berjalan, apa sudah kira-kira akan menentukan? Nah, di sana nih ada cerita ini nih, di sana ada itu, atau berjalan begitu saja? Kalau iya berjalan begitu, gimana kalian berdua memutuskan, cerita yang ini nih yang kita mau dengar atau kita kumpulkan? Ya, kira-kira 40% dari perjalanan sudah direncanakan dengan riset. Karena kita juga mendengar, karena benang merahnya adalah konflik sumber daya alam, keadilan sosial ekonomi, kearifan budaya, dan kelestarian lingkungan, maka kami sudah melihat tren kasus dan eskalasinya. Misalnya konflik antara masyarakat adat Samin di Jawa Tengah dengan pabrik semen misalnya. Ini cuplikannya. Ini cuplikannya. Terus ini sudah bisa dilihat di YouTube ya? Sudah bisa ada full versionnya, Samin versus semen. Di channelnya Watchdog. Watchdog Image. Ya.
Di Bali kami melihat sedang bergolak tentang reklamasi Teluk Benoa. Iya. Jadi itu sudah kami planning. Di Papua kami sudah mendengar ada proyek sawah 1 juta hektar yang juga sedang diputar ini. Yang akan menggusur lahan sagu dari masyarakat adat di Merauke. Jadi kami sudah marking beberapa titik yang memang sudah by riset. Tapi ada 60%. Ya, 60%-nya kami betul-betul ketemu lah. Saja ada sesuatu gitu ya. Apa yang menarik di situ langsung diangkat begitu. Betul, ya? Bisikan leluhur, bisikan burung. Bisikan burung. Ini kita mau lihat juga tuh ada beberapa cuplikan behind the scene-nya. Itu bagaimana sih kalian memenuhi kebutuhan tempat tinggal, makan, ini basic semua nih. Makan kalian dan lain-lain itu gimana? Kalau tempat tinggal selama di jalan lebih banyak dicari penginapan gitu. Oke. Di perjalanannya ya? Di perjalanannya. Karena alat yang kami bawa. Iya. Tadi alat yang dibawa lebih mahal dari nyawa kami. Betul juga ya, kalau sembarangan kan nanti yang ada alatnya hilang. Ini motor kalian ya, diangkut juga. Tapi kalau sedang liputan ya kami live in. Tinggal di tempat lokasi itu, penduduk, di TPA pernah. Ya, pernah ada kejadian kalian sampai di tempat di mana kalian kecapean begitu, atau sudah terlalu malam tapi nggak ketemu sebuah desa untuk bahkan live in atau menetap bersama masyarakat, itu pernah nggak kejadian gitu selama 365 hari keliling Indonesia ini? Enggak ya? Kebetulan enggak. Ya apa namanya, tidur di kebun pernah. Karena memang tidak ada akomodasi kan. Alatnya gimana? Kebun kelapa. Diam aja di situ. Alatnya kami taruh di perkampungan. Iya. Oh, dititipkan. Iya, karena kami harus masuk ke perkebunan kopra, ladang kopra masyarakat. Ya sudah, kami tidur di situ. Ya. Kebutuhan, ini saya penasaran mengenai motor yang dipakai, ya motor biasa saja, motor bebek. Ya. Mungkin ada modifikasi khusus sama bagaimana, apakah juga pernah terjadi kerusakan teknis atau apa selama perjalanan itu? Motornya ya bebek 125 cc, masih apa? Hampir tidak ada modifikasi, cuma ganti ban saja. Punya mungkin dandi ganti, diangkat depannya dikit. Ya punya dandi harus di shock breakernya atau apa kayaknya. Wajar kalau itu. Wajar, ada modifikasi kecil tapi itu hanya minor. Belum barang gitu soalnya. Tapi akhirnya di tengah jalan itu banyak yang harus turun mesin dan lain-lain gitu ya? Kebetulan punya dandi setelah dari Cipta Gelar. Ya, dari Cipta Gelar dia ganti ini kampas kopling karena nggak bisa ini jalan lagi. Kalau saya 2 kali, pertama di Manado, keduanya di Aceh. Turun mesin 2 kali. Turun mesin ya. Mesin 2 kali. Itu ban nggak tahu berapa tuh? Kalau ban dalam nggak kehitung. Udah nggak kehitung. Terutama lebih banyak dia. Ya. Kenapa? Alasannya coba dulu. Jadi udah nggak kehitung, tapi akhirnya motornya aman. Sampai sekarang masih bisa dipakai kan motornya? Masih bisa dipakai. Itu padahal kalau disponsori motornya mungkin. Tapi itu ya prinsip bahwa apa yang mengapa kemudian tidak mengambil pihak ketiga satupun bahkan untuk alat transportasinya itu karena betul-betul ingin menyerap betul-betul apa yang mereka rasakan tanpa agenda apapun. Tanpa agenda apapun. Nah, ini peliputan-peliputan ini banyak yang mungkin ini kan masuk aja dulu gitu kan. Apakah ini nanti peliputannya meresahkan mungkin sebagian pihak, itu sempat terjadi tidak? Mungkin ada perusahaan yang menolak dan lain-lain. Oh iya, kami diusir dengan alasan memasuki daerah objek vital nasional. Tapi tentu setelah drone-nya terbang. Setelah drone-nya terbang baru minta izin. Karena kami sudah hafal betul kelakuan korporasi dan pihak-pihak keamanan yang menjaga korporasi. Dan setelah kami cek, memang tapak pabrik semen Indonesia di Rembang itu tidak masuk dalam objek vital nasional. Jadi mereka melakukan kebohongan publik. Kami ingin sekedar mewawancarai warga yang membuka tenda keprihatinan di situ dan kami tidak diizinkan. Bahkan warga pun untuk mendatangi warga pun. Ya betul. Hanya mereka yang warga setempat yang memang tinggal di tenda keprihatinan itu yang boleh masuk untuk logistik dan segala macam. Tapi ketika ada tokoh masyarakat seperti Gusmus mau masuk, mereka buka seolah-olah mereka welcome dengan semua orang yang datang gitu. Hal seperti itulah. Itu yang sempat juga dilihat sama teman-teman. Itulah makanya bagaimana kemudian explorer seperti mereka ini, jurnalis-jurnalis kritis yang mungkin juga sulit untuk kemudian dibohongi di lapangan. Ya, ini menjadi salah satu modal mereka untuk berada dan mendengarkan masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia ketika mereka